jemaat-Mu Tuhan, Gemi Korintus. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita kembali memenuhi undangan Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Kita bersyukur untuk kasih dan kemurahan Tuhan yang kita rasakan hari lepas hari. Banyak hal yang telah terjadi, baik itu senang maupun susah. Tapi biarlah segala kesulitan kita, segala pergumulan kita, segala sakit penyakit kita tidak membuat iman kita melemah. Tetapi semuanya dipakai Tuhan untuk membentuk kita menjadi bejana yang indah di hadapan Tuhan. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri, kita akan memulai ibadah kita. Kita mau naikkan pujian, hormat bagi Allah Bapa. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita tabiskan ibadah kita pada pagi ini. Kebaktian pagi ini didasarkan dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, nats pembimbing kita diambil dari Galatia pasal 6 ayat yang ke-8. Galatia pasal 6 ayat ke-8 mengatakan demikian. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai dalam dagingnya. Dan dia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa yang menabur dalam roh, ia akan menabur hidup yang kekal dari roh itu. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus,
Mari kita bersama dengan orang percaya di seluruh muka bumi ini menyampaikan pengakuan iman rasuli dan masing-masing berkata, Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerja maut, dan pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, dan kebangkitan dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat disilakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita rindu untuk datang menyembah Tuhan, mengagungkan Tuhan, karena Dia yang layak kita sembah dan agungkan. Sungguh besar setiamu Tuhan yang Engkau nyatakan bagiku. Mari kita setiapkan hati kita mau angkat penyembahan kita di hadapan Tuhan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku.
kami Tuhan Yesus, kami mau datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau mengagungkan Engkau ya Bapa. Kami mau menyembah Engkau Tuhan, Allah yang menjadi sumber pengharapan kami, Allah yang menjadi sumber kekuatan bagi kami, Allah yang menjadi sumber penghiburan kami Tuhan. Kami berserah diri penuh di hadapan-Mu, di dalam kekuatan-Mu Tuhan. Karena kami percaya ya Bapa, janji-Mu ajaib, terukir indah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Tiada Allah lain selain Engkau, Yesus Kristus Tuhan, di mana setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku bahwa Engkaulah Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Ku percaya. Haleluya, terpujilah Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum pemberitaan dan pembacaan firman Tuhan, mari kita masuk dalam doa. Bapa dalam surga, dalam Tuhan Yesus Kristus, berkati kami dan bukalah pikiran rohani kami untuk memahami firman-Mu ini. Dan firman Tuhan itu membuat kami boleh taat, tunduk, dan setia kepadamu dalam hidup kami hari lepas hari. Kami mohon Roh Kudus mengurapi supaya tiap kata firman boleh kami mengerti bagai rencana-Mu dan kehendak-Mu di bumi ini. Terima kasih Bapa, kami mohon dari awal sampai akhirnya urapan berkat, pertolongan oleh Roh Kudus kepada kami sekalian untuk mengerti, memahami bagian tulisan firman-Mu ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami naikkan doa ini. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita membaca firman Tuhan yang terambil dari Galatia pasal 1. Galatia pasal 1 ayat yang ke-6 sampai yang ke-10. Galatia pasal 1 ayat 6 sampai dengan 10. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikut suatu Injil yang lain. Yang sebenarnya bukan Injil, hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Tetapi sekalipun kamu atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berada dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia.
seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang ku katakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kami terima, terkutuklah dia. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau, mengapa untuk berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Sekian pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pemahaman seseorang akan jati dirinya mempengaruhi cara berpikir dan pola sikapnya. Di awal surat yang ditujukan kepada jemaat ini di Galatia, itu Galatia satu daerah di Timur Tengah, di Asia Kecil, yang ada banyak gereja-gereja di situ. Satu provinsi Romawi yang sangat luas dan kekristenan banyak berkembang di sana. Saudara, Paulus dalam ayat yang ke-6 berbicara tentang perubahan paradigma karena pengaruh Injil yang palsu. Injil yang palsu sudah diajarkan oleh para penyesat-penyesat yang mempengaruhi pola pikir, pola pandang orang-orang Kristen yang ada di Galatia. Nah, lalu kita bertanya, apa itu Injil yang palsu? Injil yang palsu adalah Injil yang mempunyai poin-poin penting di mana mereka mengakui Injil yang diberitakan Paulus, tapi mereka katakan itu tidak lengkap. Itu belum sempurna. Karena itu mereka harus melakukan sunat dan mengikuti hukum Taurat. Saudara, ini yang membuat Paulus sangat geram karena pemikiran jemaat yang ada di Galatia, jemaat-jemaat, itu sudah jauh dari sasaran Rasul Paulus. Nah, oleh karena itu, Injil yang palsu supaya benar-benar dibukakan, maka oleh karena itu Paulus membukakan satu hal tentang Injil yang palsu. Injil yang palsu bukan anugerah. Percaya pada Yesus benar, tapi belum sempurna jikalau tidak bersunat dan tidak melakukan hukum Taurat. Itu keselamatan yang sempurna di dalam Injil. Oleh karena itu Paulus bilang, hai orang Galatia, menurut Paulus, Injil adalah anugerah yang dikerjakan oleh Kristus. Jadi di dalam Injil itu sebenarnya tidak ada andil manusia di dalamnya. Karena Injil itu, kita lihat ayat 6. Ayat 6 ini paling menarik, sangat intelektual. Kata Yunani untuk berubah, kamu berubah, adalah hamartia. Artinya meleset. Artinya meleset atau pikiran berdosa yang jauh dari Allah. Ayat 6. Mereka dibawa dari Injil yang asli, Injil yang penuh dengan kasih karunia, itu mereka dibawa keluar dan mengikuti Injil yang palsu. Ini membuat Paulus sangat geram. Saudara, seringkali kita lihat di gereja-gereja banyak hamba Tuhan yang melayani dengan giat. Mereka melayani dengan kekuatan, kuasa.
Tapi sayangnya, kebanyakan di antara mereka memberitakan Injil yang palsu. Kehidupan yang terlepas dari Kristus. Malah terikat pada hukum-hukum yang mereka tawarkan. Saudara, kita harus waspada gereja pada zaman akhir ini. Karena kita bisa terbawa oleh Injil yang palsu. Kalau itu andai kata itu diperlakukan pada masa kini. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Hal yang kedua yang kita lihat, Injil yang beda. Injil yang membawa kepada kebinasaan. Dalam bahasa Yunani ada kata allo yang dipakai. Kata allo ini oleh Paulus memakai istilah tersebut untuk menunjukkan bahwa status sama tetapi nilainya beda. Saudara, kita boleh punya status yang sama. Kita boleh mempunyai status sebagai orang Kristen. Tapi yang dikatakan, yang ditanyakan, apa pola hidup kita itu bermakna, bernilai. Atau kita punya status yang sama di dalam banyak hal yang bertentangan dengan Injil Yesus Kristus. Nah, ini Paulus berbicara tentang status yang berbeda. Jikalau kita telah ditebus oleh Kristus, itu berarti kita milik Kristus. Oleh karena itu kita harus melakukan perkara-perkara yang sesuai dengan kehendak Kristus. Kita boleh melakukan perkara-perkara yang memuliakan Kristus. Jadi bukan diri kita yang dimuliakan, bukan diri kita yang ditinggikan, bukan diri kita yang dikenal. Tapi Yesus Kristus, di mana orang akan selamat dan masuk dalam hidup yang kekal. Yang ketiga, Paulus menunjukkan Injil yang asli. Kita baca ayat 8 bagian B. Dalam ayat 8 bagian B, di sana kita temukan Paulus berbicara tentang Injil yang asli. Bagaimana Paulus menjadi rasul? Paulus mulai dengan bagaimana ia menjadi rasul. Dalam ayat 8, coba kita lihat, tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan Injil kepada kamu, suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Paulus menunjukkan dengan sungguh-sungguh Injil yang benar, Injil yang asli, Injil yang merombak pola pikir kekafiran menjadi pola pikir Kristus. Itu sebabnya Injil yang palsu membawa jemaat menjadi jemaat Yesus Kristus. Bukan jemaat asal gereja. Bukan orang hanya bersekutu dalam gereja. Tapi dengan Injil yang asli, segala seluk-beluk kehidupan kita duniawi dirombak oleh Injil. Itu sebabnya Paulus menyebut istilah itu hoanthropos pneumatikos. Kekristenan yang penuh dengan roh. Ini yang dicari, yang diungkapkan Paulus. Bahwa Injil yang asli bukan direncanakan manusia, tapi anugerah Allah yang mau selamat, kuncinya percaya. Injil yang asli kuncinya percaya. Karena itu anugerah. Tidak ada andil manusia di dalamnya. Memang hukum Taurat itu dari Allah. Tapi hukum Taurat itu sudah digenapi. Dalam pribadi Yesus, hukum Taurat sudah digenapi. Itu sebabnya kita tidak butuh hukum Taurat lagi. Dia ada hukum yang menuntun kita kepada Kristus. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya kalau kita melihat perbedaan-perbedaan di dalam gereja, ini muncul karena ada Injil palsu, ada Injil yang asli.
Itu artinya kita harus waspada. Waspada dan menjaga diri kita benar-benar dalam terang Injil Kristus. Yang keempat, memutarbalikkan kebenaran tentang Kristus. Ayat yang ketujuh. Memutarbalikkan kebenaran. Injil yang palsu itu upayakan juga supaya orang memutarbalikkan kebenaran. Seolah-olah Injil yang asli itu kurang. Makanya orang menerapkan Injil yang palsu, memutarbalikkan kebenaran, supaya ajaran-ajaran mereka itu bisa diterima. Pada masa kini, banyak gereja menganut ajaran-ajaran motivasi, ajaran-ajaran motivator, yang menanamkan di dalam gereja hal-hal yang tidak berprinsip untuk membangun gereja. Tapi kita yang sadar akan Injil yang asli, kita sadar akan Injil yang benar. Oleh karena itu dengan Injil yang benar, kita berjalan terus. Kita tumbuh terus. Kita hidup untuk Kristus. Apapun yang terjadi, kita sudah tahu Injil yang asli. Makanya Injil yang palsu yang merongrong gereja kita, merongrong keluarga kita, kita tolak. Dan kita harus tegas. Orang Kristen yang sungguh-sungguh mencari kerajaan surga, yang benar-benar ada di dalam golongan kerajaan Allah, mereka serius. Mereka serius terhadap Injil yang asli. Makanya Injil yang palsu dia harus ditolak. Karena dia masuk, Anda tidak akan mengerti kalau Anda tidak rajin baca Alkitab. Itu sebabnya jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus, kita harus rajin baca Alkitab, rajin berdoa, dan tenggelam di dalam kebenaran rohani. Maka Injil yang palsu bisa dibukakan dan terbuka. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu yang hidup ini. Kami berdoakan supaya Tuhan berikan kami hikmat untuk dapat membedakan Injil yang palsu dengan Injil yang asli. Berikan kami roh marifat sehingga kami dapat mengerti, memahami pemberitaan-pemberitaan Injil. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan hidup kami, iman kami di dalam taat tunduk kepadamu, ke dalam tangan Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus Kristus kami naikkan doa ini. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita telah diberkati oleh firman Tuhan yang kita telah dengar. Saat ini kita akan memberikan persembahan. Persembahan mohon dapat ditransfer ke rekening gereja yang sudah dicantum di layar Bapak Ibu sekalian dalam tayangan ibadah hari ini. Jangan lupa untuk mencantumkan nama pengirim dan nomor persepuluhan apabila persembahan sudah ditransfer atau diserahkan ke bendahara gereja. Gembala dan majelis jemaat mengucapkan terima kasih untuk setiap persembahan dan persepuluhan yang sudah diberikan, baik melalui transfer atau diserahkan ke bendahara gereja. Tuhan Yesus memberkati setiap usaha, pekerjaan dan pelayanan Bapak Ibu sekalian. Mari kita sebelum memberikan persembahan, kita satu dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur, berterima kasih Tuhan, Engkau terus memberkati kami ya Bapa, memberkati kesehatan kami, memberkati pekerjaan kami, memberkati usaha kami ya Bapa. Sehingga pada pagi hari ini sebagai ungkapan rasa syukur kami Tuhan, kami mau memberikan persembahan ya Bapa. Biarlah ya Tuhan, berkati setiap tangan-tangan yang sudah memberi, berkati setiap persembahan kami ini agar dapat dipakai Tuhan untuk pelayanan di tempat ini, untuk mendukung pelayanan misi lintas budaya ya Bapa. Terima kasih Tuhan, sucikan dan kuduskan persembahan kami ini sehingga layak di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa, haleluya, amin. Kita mau naikkan pujian, ku mau berjalan bersama juru selamatku. Ku mau berjalan dengan juru selamatku,
Mari jemaat yang dikasih Tuhan, baik yang ada di sini maupun yang ada di rumah, kita mau bersama-sama menaikkan doa kita kepada Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan dan Allah kami, yang telah menolong dan memelihara kehidupan kami di sepanjang minggu yang sudah kami lalui. Kami juga mengucap syukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami, untuk kami boleh datang berbakti di hadapan Tuhan, mengangkat puji-pujian kami kepadamu, memberikan persembahan kami. Secara khusus kami boleh diberkati lagi oleh kebenaran firman-Mu, firman yang membawa kami untuk hidup lebih baik lagi di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan hidup kami untuk dipimpin oleh Tuhan di dalam kami menjalani sepanjang waktu yang ada di hadapan kami. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami juga mengucap syukur Tuhan untuk semua kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah anugerahkan bagi kami. Terima kasih untuk kesembuhan yang Tuhan sudah berikan bagi jemaat. Terima kasih untuk anak-anak kami yang masih terus dapat belajar walaupun secara daring. Kami juga mengucap syukur untuk pekerjaan dan usaha semua jemaat Tuhan yang Tuhan sudah berkati. Kami juga mengucap syukur Tuhan untuk pelayanan kategorial sepanjang waktu yang sudah kami lalui. Semuanya berjalan dengan baik karena pimpinan Tuhan. Secara khusus kami juga berdoa untuk hamba-hamba-Mu yang setia melayani dalam media center Tuhan, sehingga acara ibadah live setiap minggunya bisa berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan, tambahkan terus kesetiaan bagi kami, untuk kami boleh melayani Engkau dengan hati dan hidup kami. Terima kasih Bapa di dalam surga. Pada pagi hari ini Tuhan, bersama-sama kami mau berdoa untuk seluruh pergumulan jemaat Tuhan. Bapa, kami berdoa untuk pekerjaan, bahkan usaha dari seluruh jemaat Tuhan. Mari Tuhan tolong, kami tahu tidak mudah Tuhan di dalam masa pandemi ini. Biarlah Tuhan, kami hanya serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang terus menolong dan memberkati. Juga kami berdoa Tuhan untuk anak-anak kami di dalam pendidikan mereka. Secara khusus saat mereka masuk di dalam semester kedua, mempersiapkan untuk masuk ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Bapak, kami mohon pertolongan Tuhan. Tambahkan kepintaran yang daripada Allah bagi anak-anak kami. Berikan hikmat bagi mereka, untuk mereka pun boleh mempersiapkan diri mereka. Terima kasih Bapa di dalam surga. Juga kami berdoa Tuhan untuk jemaat Tuhan di dalam kesehatan mereka. Jika Tuhan dapati ada di antara jemaat yang saat ini mengalami kelemahan tubuh, Bapa, kami berdoa Tuhan jamah, Tuhan lawat, berikan kesembuhan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau tabib yang ajaib, Engkau Tuhan yang memberikan kesehatan bagi setiap kami. Terima kasih Bapa. Juga kami berdoa Tuhan untuk perekonomian kami. Mari Tuhan, tolonglah. Kiranya Tuhanlah yang menjadi penolong atas setiap rumah tangga di dalam tiap-tiap keluarga. Bahkan Tuhan yang menolong setiap kami dimanapun kami berada. Terpuji termulialah Engkau Tuhan Yesus. Pagi hari ini Tuhan, kami juga mau berdoa bagi hamba-hamba-Mu yang setia dalam panggilan mereka sebagai misionaris. Dimanapun mereka berada. Tuhan, kami serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, kiranya yang menjadi penolong atas kehidupan mereka, bahkan pelayanan mereka. Bahkan jiwa-jiwa yang menjadi buah pelayanan mereka yang mereka persembahkan kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang terus menolong dan memelihara, sehingga jiwa-jiwa ini dapat terpelihara dengan baik. Tuhan juga kiranya yang mencukupkan segala kebutuhan dan keperluan dari hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan mereka. Biarlah Tuhan yang terus menolong memberkati. Untuk keluarga Pak Pit Hengkesa, untuk keluarga Pak Happy Maradia, keluarga Pak Adi Bulima, keluarga Pak Abner, keluarga Pak Joli, juga keluarga Pak Jakir Imanalev, juga untuk saudara Daniel Dongmo dan juga untuk Harmono. Tuhan tolonglah mereka, teguhkan hati mereka di dalam pelayanan mereka. Tambahkan terus kesetiaan untuk membawa jiwa-jiwa bagi Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Tuhan, pada pagi hari ini kami juga mau berdoa Tuhan
untuk rencana sidang sinode yang akan dilaksanakan pada tanggal 9 sampai 11 Maret nanti. Bapak kami berdoa kiranya Tuhan Yesus yang menolong memberkati seluruh panitia, baik panitia pelaksana maupun panitia ad hoc. Tuhan juga yang menolong untuk panitia pelaksana di dalam mempersiapkan segala sesuatunya, segala kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan Tuhan, yang terkait untuk terselenggaranya acara ini. Kami berdoa supaya Tuhan Yesus yang menolong, baik listrik, sound system, tim IT, cuaca Tuhan, untuk dana, tempat, bahkan seluruh perlengkapan yang diperlukan. Kami memohon pertolongan Tuhan agar semuanya ada di dalam berkat Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa supaya Tuhan memberkati untuk seluruh panitia, majelis sinode dan seluruh peserta Tuhan, sehingga dapat mengikuti acara ini sampai selesai nantinya. Terima kasih Bapa. Doa kami kiranya acara sidang sinode ini dapat berlangsung seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, bangsa kami percaya Tuhan mengasihi bangsa kami. Bapak kami memohon pertolongan Tuhan. Berkatilah ya Tuhan untuk pemerintahan kami dari pusat sampai daerah. Tuhan memberkati presiden kami, Pak Jokowi dan wakil. Tuhan juga memberkati para menteri, bahkan seluruh kepala daerah. Tuhan berikan hikmat yang daripada Allah untuk memimpin bangsa kami, untuk membawa kami Tuhan, membawa bangsa kami untuk lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan, berikan kerjasama yang baik antara pemerintah pusat dan daerah di dalam menanggulangi pandemi yang saat ini masih terus ada. Bapak kami berdoa Tuhan tolonglah, Tuhanlah yang menjadi penolong bagi kami. Kami juga berdoa Tuhan, berilah kerjasama bagi pemerintah di dalam menangani korban bencana, baik itu banjir, gempa bumi, longsor yang ada di seluruh daerah, di seluruh negeri kami ini. Bapak kami memohon belas kasihan Tuhan. Biarlah lewat kehadiran dari pemerintah ini, sungguh-sungguh korban yang merasakan akan duka yang dalam, boleh merasa terperhatikan. Kami berdoa secara khusus, biar Allah yang penuh kasih itu pun boleh melawat mereka satu persatu, sehingga mereka tetap kuat. Kami tahu Tuhan, berat bagi mereka untuk mengalami semuanya ini, tapi bersama dengan Tuhan, mereka akan melaluinya. Terima kasih Tuhan, mohon belas kasihan Tuhan, kiranya Engkau pun berkenan menolong mereka. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa Tuhan untuk pemerintah dalam hal vaksin yang disediakan oleh pemerintah saat ini, juga yang sedang dalam pendistribusian. Kami berdoa supaya Tuhan yang terus menolong memberkati agar upaya pemerintah dalam hal ini Tuhan bisa terlaksana dengan baik, sehingga seluruh masyarakat Indonesia boleh mendapatkan vaksin, sehingga ada payung ataupun kekebalan yang lebih baik lagi, sehingga kami rindu Tuhan, bahkan seluruh Indonesia, mungkin dunia ini merindukan, biarlah agar COVID ini segera cepat berlalu, sehingga kami boleh kembali kepada kehidupan kami yang dahulu Tuhan, untuk kami bisa bersama-sama kembali melayani Tuhan, mengasihi Tuhan, beraktivitas. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau Tuhan kami yang baik. Bapa, inilah doa kami. Kami tahu doa kami jauh dari sempurna. Kami percaya Tuhan menyempurnakan dengan doa sempurna yang Tuhan sudah ajarkan kepada kami, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Kita akan memasuki aktivitas kita. Hari-hari ke depan kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Tetapi biarlah kita tetap setia mengikut Tuhan. Kita tetap menyerahkan
hati dan hidup kita ke dalam tangan-Nya. Kita mau melakukan kehendak Tuhan, kita mau hidup berkenan di hadapan Tuhan. Hingga tiba saatnya nanti jika Tuhan Yesus datang kembali, Dia mendapati kita tetap setia dan berkenan di hadapan-Nya. Saya undang jemaat berdiri, kita mau naikkan pujian, ikut di Kau saja Tuhan. Kau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikut di Kau dan mengabdi padamu. Dalam di Kau juru selamat, ku bahagia penuh. Ikut di Kau di sengsara, karena janji-Mu teguh. Atas kuasa kegelapan, ku menang bersama-Mu. Aku ingin ikut di Kau dan mengabdi padamu. Dalam di Kau juru selamat, ku bahagia penuh. Ikut dan menyangkal diri, aku buang yang fana. Hanya turut kehendak-Mu dan padamu berserah. Aku ingin ikut di Kau dan mengabdi padamu. Dalam di Kau juru selamat, ku bahagia penuh. Dalam di Kau juru selamat, ku bahagia penuh. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita naikkan doa kita. Bapa, kami sangat bersyukur kepadamu karena dari awal sampai pada akhir kebaktian ini, kehadiran Tuhan yang boleh kami nikmati dan rasakan. Dan berkat-berkat yang boleh mengalir, di mana kami boleh melayani Engkau dengan pujian dan nyanyian, dan juga dengan persembahan kami. Tuhan, peliharalah kami selalu dalam damai sejahtera-Mu terhadap pandemi yang sedang berjalan dengan gencarnya di dunia ini. Terima kasih Bapa. Pada saat ini kami ingin ucapan syukur untuk Ibu Hana Febrianti Labiro yang berulang tahun pada tanggal 8 Februari. Kami doakan Tuhan berkati dengan limpah kasih dan beri dia kekuatan dan kesehatan selama pandemik ini. Juga sebagai seorang ibu yang melayani anak-anak dan hamba-Mu Pak Jimmy, dan juga pelayanan di gereja. Biarlah itu semakin indah di hadapan Tuhan, dan tahun-tahun di depan menjadi tahun keberkatan dalam Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga ingin mendoakan adik kami, Saudari Bunga Febrianti yang berulang tahun pada tanggal 8 Februari. Bapak berkati anak ini di dalam pendidikan, Tuhan berikan kesuksesan hidup dan takut akan Tuhan Yesus dalam seluk-beluk kehidupannya untuk memuliakan Tuhan dan meninggikan nama Tuhan. Tuhan berkati dengan limpah kasih. Kami juga ingin mengucap syukur atas ulang tahun pernikahan antara Bapak Tamsir Sirait bersama dengan Ibu
Trinawati, kiranya Tuhan memberkati dengan limpah kasih pada tanggal 10 Februari. Anugerah Tuhan menyertai keluarga ini di mana mereka hidup dalam perjuangan dengan Tuhan dan juga memperjuangkan pelayanan bersama dengan kami. Bapa limpahkan kasih kepada Ibu Dokter ini dalam bidangnya, bidang kemanusiaan, dan Tuhan limpahkan berkat yang penuh dengan anugerah dan kelimpahan kasih Kristus. Pada saat juga kami berdoa untuk bersyukur ulang tahun pernikahan antara Bapak Reinhard Sibuea dan Ibu Teti Jelita Sirait pada tanggal 10 Februari yang akan datang. Kami menyerahkan hamba-hambamu ini di dalam perjuangan rumah tangga ke dalam tanganmu. Tuhan limpah kasihkan kepada mereka berkat-berkat-Mu dan keturunan. Terima kasih Bapak, kami serahkan hamba-Mu Bapak Subiani dalam pekerjaan yang berat dan seringkali terpisah dengan keluarga ke dalam tangan-Mu. Tuhan beri kesehatan, kekuatan dan limpah kasih kepadanya. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus, kami serahkan dan mengucap syukur atas ulang tahun saudara-saudara kami ini yang penuh dengan sukacita dan limpah kasih. Haleluya. Saudara, arahkan hatimu kepada Tuhan. Lakukanlah apa yang kita lihat, yang kita dengar, bagi kemuliaan nama Tuhan. Maka berkat ini menyertai saudara sekalian. Tuhan menjaga dan melindungi keluar masukmu. Tuhan memberkati engkau dengan limpah kasih-Nya. Dan Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau limpah kasih berkat-Nya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Amin. 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 Jemaat, mari ambil saat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Kita mulai. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu, sukses selalu, dan diberkati Tuhan Yesus. Amin.